Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Direktur Jenderal P2PL Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yang terhormat Bapak Bupati Pasaman dan hadirin undangan yang kami hormati. Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, acara Ramah Tamah dengan Direktur Jenderal Pencegahan Penyakit dan Penyihatan Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia di Walerong Pusako Anak Nagari, Jumat 21 Februari 2014 dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama pada malam hari ini. Kita dapat bertatap muka bersilaturahmi dengan Bapak Dirjen, yang tentu bagi kita di Pasaman ini adalah suatu kebahagiaan dan kebanggaan tersendiri. Bapak sempat hadir bersama Ibu dari di Kabupaten Pasaman ini. Perlu kami informasikan, Kabupaten Pasaman ini adalah salah satu kabupaten yang paling utara dari Sumatera Barat. Paling utara dari 19 kabupaten kota yang ada. Kemudian posisinya berbatasan dengan dua provinsi, Pak. Provinsi Riau, Kabupaten Medina, dan Kabupaten Rokan-Hulu yang berbatasan bersama kita ini. Penduduk lebih kurang 327.000 jiwa dengan 12 kecamatan. Kalau desanya itu, Pak, kalau di Sumatera Barat, beberapa desa lama itu dilebur menjadi nagari namanya. Jadi pemerintah itu namanya nagari. Nah, kalau desanya itu 209 Pasaman ini. Nah, jadi dilebur menjadi beberapa desa menjadi satu nagari. Itu ada 37 nagari di Kabupaten Pasaman. 37 nagari. Kemudian kita memiliki satu rumah sakit umum daerah yang dan 16 puskesmas, serta dari 16 puskesmas itu 6 puskesmas rawat inap dengan berapa polites, pustu, dan kita sudah mencanangkan juga sejak mulai 2011 satu jorong itu satu desa kira-kira, Pak, itu satu bidang. Itu sudah berjalan, alhamdulillah. Semua jorong kita yang ada di Kabupaten Pasaman itu sudah memiliki satu bidan desa. Itu sudah berjalan, dan beberapa waktu yang lalu sebelum BPJS kita telah melakukan pengobatan gratis dengan jam kesda secara total coverage untuk seluruh penduduk. Tapi dengan BPJS ini kita perlu memverifikasi kembali, Pak. Tidak semua, ternyata orang kaya nggak boleh ditanggung. Sebenarnya di regulasi kita itu juga kelas 3, Pak. Dari 192.000 penduduk yang kita tanggung dengan jam kesda itu, yang memanfaatkan itu tidak sampai separuh sebenarnya. Karena di Pergub kita itu mengatur di kelas 3 dan tidak dapat menggunakan selisih tarif. Sekali dia menggunakan selisih tarif, haknya gugur, Pak. Sehingga tidak semua menggunakan sebenarnya. Tapi aturan sekarang di BPJS ini, kalau dulu kan sebanyak klaim, Pak, sama dengan jam kesmas. Nah, sekarang kan kita harus store, uangnya tidak kembali lagi, sehingga Pasaman tidak sanggup, Pak. Nah, sebenarnya kita ingin mengasuransikan seluruh penduduk kita, memberikan jaminan kesehatan untuk seluruh penduduk. Sehingga terakhir, dari 192.000 penduduk itu, di luar jam kesmas dan jam sostek lama, termasuk pensiunan, kita masih menanggung melalui program jam kesda kita yang kita transfer ke BPJS 69.000 penduduk di Pasaman, dengan total anggaran untuk itu sekitar 15 miliar. Tapi sharing dengan provinsinya 40%, Pak. Itu di bidang kesehatan. Kemudian kita juga rumah sakit umum daerah satu-satunya di PC, Pak. Ini baru akreditasi untuk 5 pelayanan dasar. Sekarang kita sedang berjuang untuk BUD di 2014 ini.
BLUD masa kini kurang apa Pak? Sistem anggaran kita yang sekarang terus di store dulu ke kas daerah, kemudian keluar lagi, mekanismenya panjang. Kalau saya berseloroh dengan kepala dinas, mati dulu orang itu baru dibeli obat. Begitu sulit. Ya, sehingga kita berjuang sekarang rumah sakit ini bisa BLUD di 2014 ini Pak. Dan terus kita kembangkan ini pelayanan sedang kita bangun. Ya, IGD, ruang ICU juga sudah Pak. Tahun ini ruang bedah ya, sal bedah, sal anak, dan ruang gizi. Ini sedang kita bangun untuk tahun 2014 ini Pak. Terus kita kembangkan melalui APBD Pak, sebagian besar melalui APBD Kabupaten. Inilah upaya-upaya kita di Kabupaten Pasaman. Termasuk program-program sanitasi juga kita laksanakan di beberapa daerah, seperti nanti insya Allah Bapak akan kunjungi yang ada di Kecamatan Bonjol ya, Bonjol, yang kampungnya Gubernur Banten tadi Pak, kampungnya Gubernur Banten, Rano Karno. Jadi mudah-mudahan Pak melihat kondisi kesehatan. Dan terakhir, Pasaman dapat predikat sebagai kabupaten sehat. Itu terakhir Pak. Di bidang kerja pemerintahan, terakhir juga ini Pak, yang terakhir sekalinya, beberapa penghargaan sebenarnya terakhir diterima tahun 2013 itu. Kota kecil Uskap ini dapat kena di Pula, kemudian Adiwiyata juga untuk lingkungan sekolah, Adiwiyata Mandiri, dan Wahana Tata Nugraha, dan penilaian kinerja 2012 Pasaman masuk 10 besar nasional, 10 besar peringkat 4 nasional. Nah, inilah yang terus kita dorong dengan kehadiran Bapak di Kabupaten Pasaman untuk memberikan motivasi baru bagi teman-teman, bagi kita semua tentunya, semangat baru bagaimana bisa memberikan pelayanan di bidang kesehatan yang baik, lingkungan yang bersih. Dan kita tahu dalam teori kesehatan itu mencegah itu kan jauh lebih baik daripada kita mengobati. Nah ya Pak ya, mencegah itu jauh lebih baik karena kalau sudah sakit itu mahal. Ini juga bentuk upaya yang terus kita galakan Pak di Kabupaten Pasaman melalui sanitasi, terutama di daerah-daerah yang kita anggap rawan penyakit-penyakit menular Pak. KIP sudah tidak ada di Pasaman. Waktu saya wakil dulu Pak, 2005 itu masih, terutama di daerah Panti, Kapus, itu muntaber, ada masanya itu. Kemudian di daerah Silaping, Maladia Pak, sudah itu ISPA di Sikilang, daerah Pasaman Barat yang di pantai Pak, itu masih kita temukan. Jadi alhamdulillah untuk Pasaman beberapa tahun terakhir ini tidak terjangkit lagi penyakit-penyakit menular. Ada trennya ke sana seperti beberapa waktu yang lalu di Simpati, tapi cepat tertangani, cepat tertangani, tidak mewabah. Ya, itu yang kita terus pantau perkembangan kesehatan masyarakat kita. Saya pikir itu sedikit informasi yang bisa saya sampaikan pada Bapak. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Bupati, Pak Kepala Dinas, Pak Sekda, Bapak Ibu sekalian, baik rombongan dari Jakarta, dari Padang dan dari Pasaman. Saya tertarik juga, saya lihat begini nggak ada perempuan semua, laki-laki jarang banget ya. Di mana petugas kesehatan itu sebagian besar perempuan gitu ya, dan saya cukup, saya guru juga perempuan ya, tapi ini betul-betul luar biasa perempuan semua. Saya kira yang laki-laki makin lama makin tergeser ke samping ini. Ya, saya tidak terlalu asing dengan begini Pak, karena anak saya di rumah perempuan 4, istri perempuan 1, istri perempuan. Untung sudah ada mantu 1, jadi ada laki-laki. Kalau enggak, saya satu-satunya laki-laki di rumah, jadi saya sudah biasa dikelilingi perempuan. Pak Wati, teman-teman sekalian, ada 3 hal yang mau saya sampaikan. Yang pertama, pada waktu rencana
ke Pasaman ini, Dokter Irene ini kan yang jadi event organizer, Dokter Irene ini semuanya. Dia bilang, Pak, kita nginep di Padang hari ini, besok pagi-pagi jam 6 berangkat dari Padang sampai sini jam 10 baru acara. Saya bilang, enggak, saya nginep di Pasaman aja sih, gitu kan. Dia bilang, enggak, nginep di Padang aja. Ini BBM-an nih. Saya bilang, enggak, saya nginep di Pasaman aja, gitu ya. Dan ternyata tidak salah pilih saya nginep di Pasaman, gitu ya. Karena saya dengar ada beberapa. Tadinya saya cuma tahu Imam Bonjol, karena saya diberitahu bahwa di sini ada Bonjol. Saya pikir saya mau lihat Bonjol dan saya mau lihat Tugu Khatulistiwa, karena saya kira saya sudah 2 atau 3 kali ke Pontianak. Mereka punya acara sih, Pak. Ada acara telur tidak bisa jatuh ya. Saya nggak tahu di sini ada juga. Jadi telur itu bisa diberdirikan gitu. Jadi saya mau lihat. Tadi saya sudah tanya ada sertifikat apa tidak, ternyata memang ada. Itu yang membuat saya mau kemari. Yang kedua tadi saya dengar dari Pak Bupati ternyata sudah banyak penghargaan yang diraih, jadi saya pikir sudah sepantasnya lah saya datang gitu karena banyak penghargaan yang diraih. Tepuk tangan juga boleh lah untuk penghargaan yang diraih. Dan yang ketiga, saya lihat perhatian yang besar dari Pak Bupati terhadap masalah kesehatan. Karena petugas kesehatan ini tidak mungkin gerak, Pak, kalau tidak ada dukungan yang kuat dari pimpinan daerah. Jadi saya ucapkan terima kasih atas dukungan yang kuat. Bahkan saya dengar rumah bupati berseberangan dengan rumah sakit gitu ya. Jadi itu setiap hari bupati bisa lihat kalau rumah sakitnya bersih apa kotor gitu kira-kira kan. Jadi saya kira itu hal yang baik sekali. Itu hal yang pertama yang ingin saya sampaikan. Hal yang kedua, pada waktu Bapak Presiden melantik, ini kan Ibu Menteri yang sekarang ini kan menggantikan Ibu Endang karena Ibu Endang meninggal dunia. Pada waktu itu untuk periode kabinet 2009-2014 ini, pesannya Presiden kepada Ibu Endang itu disampaikan kepada jajaran kesehatan tentunya, bahwa di dalam periode 2009-2014 tingkatkan kegiatan promotif preventif tanpa meninggalkan kuratif rehabilitatif. Jadi sudah sesuai dengan yang Pak Bupati sampaikan tadi. Jadi memang promotif preventif, Pak, mesti terus ditingkatkan. Dan acara yang akan kita jalani besok di Bonjol itu salah satu contoh kegiatan promotif preventif untuk stop buang air besar sembarangan, sanitasi dan sebagainya. Jadi saya terus menghimbau seperti Bapak tadi bilang, mencegah lebih bagus daripada mengobati, hidup sehat dan sebagainya. Dan saya agak terima kasih Pak sudah dikasih makan malam, dan buat saya menarik makan malamnya karena makan siang saya tadi ada gulai tunjang, ada otak, ada segala macam. Sementara makan malamnya sehat ya. Ikan berjenis ikan terakhir apa yang ditumbuk tadi saya kata yang warna hijau itu kan. Nah, tumbuk itu salah ikan selalu, jadi jauh lebih sehat dari makan siang gitu. Jadi saya pikir, walaupun saya selalu heran lihat orang Minang ini kan yang makannya sudah daging semua, minumnya pun teh talua. Jadi ya, tapi oke lah, itu satu sisi yang lain. Tapi promotif preventif dari mulai pola hidup itu saya kira bagus untuk dijaga terus. Itu hal yang kedua. Yang ketiga, saya ingin share ke teman-teman petugas kesehatan ini, Pak, 3 hal. Yang pertama, di tingkat dunia, saya kira semua tahu ada target internasional tentang Millennium Development Goals. Millennium Development Goals itu yang berhubungan sama kesehatan ada 3. Yang keempat, yang kelima, dan yang keenam, dan sebagian dari yang ketujuh. 4 itu kematian, menurunkan kematian ibu, 5 itu kematian anak atau terbalik lah, 6 itu menurunkan penyakit menular, AIDS, tuberkulosis, malaria, dan 7 kesehatan lingkungan. Target-target MDG itu harus dicapai pada tahun 2015. 2015 itu artinya tinggal 1 tahun lagi. Dan sesudah 2015 kita akan lanjutkan dengan yang namanya Sustainable Development Goal. Jadi kita sekarang sedang menyusun Sustainable Development Goal. Kenapa saya bilang kita sedang menyusun? Karena yang dapat tugas menyusun Sustainable Development Goals itu, yang ditugasi oleh Sekjen PBB itu ada 3. 1 Perdana Menteri Inggris, 2 Presiden Liberia, yang ketiga Presiden SBY. Jadi Indonesia adalah satu di antara 3 negara yang menyusun apa agenda dunia 2015 sampai 2025. Untuk kesehatan, isunya ada beberapa. Yang pertama, menyelesaikan yang belum selesai di MDG.
karena angka kematian ibu masih tinggi. Anak sudah turun tapi masih belum tercapai. AIDS, TB, malaria juga sudah turun tapi belum tercapai. Jadi unfinished agenda MDG. Dan yang baru antara lain tentu saja penyakit tidak menular, Pak. Penyakit tidak menular itu diabetes, jantung, tadilah makan segala macam itu. Kemudian kanker, macam-macam. Penyakit tidak menular dan gangguan akibat polusi. Saya percaya di Pasaman mestinya polusi praktis kurang ya, praktis tidak ada. Dan cuman berbagai penyakit tidak menular mungkin perlu kita tanggulangi. Itu di tingkat besar sustainable development. Di tingkat nasional, saya kira tadi Pak Bupati sudah menyampaikan, tentu tahu semua kita sudah mulai program jaminan sosial nasional, jaminan kesehatan nasional maksud saya pada 1 Januari 2014. Saya tahu ada banyak masih masalah di sana sini. Sampai nanti 1 Januari sampai 2019 semua masyarakat akan tercover. Nah, dari kacamata kesehatan begitu dikeluarkan aturan 1 Januari 2014, hari-hari pertama kemudian timbul masalah. Itu kita akui lah. Dan kemudian untuk mengatasi masalah sesaat itu, Menteri Kesehatan sudah mengeluarkan saya kira 2 surat edaran untuk mencoba menyelesaikan hal-hal yang sifatnya segera. Nanti SK-nya akan direview kira-kira sudah 6 bulan. Misalnya saja, tadi kan Pak Bupati bilang soal jumlah yang dibayarkan. Saya tidak tahu di sini ada masalah atau tidak. Di banyak tempat orang mempersoalkan soal inasi bijis berapa uang yang harus dibayarkan untuk satu tindakan, gitu ya. Data yang ada sebenarnya menunjukkan dari rumah sakit yang besar nih, rumah sakit tipe A, tipe B, dari 9 rumah sakit sudah dinilai dalam 1 bulan pertama ini, 8 diantaranya dengan program ini lebih baik daripada yang lalu, 1 lebih buruk. Jadi artinya mungkin ada 1-2 tarif yang lebih rendah dari yang dulu, tapi ada yang lain yang tarifnya lebih tinggi dari yang dulu. Jadi secara total hasilnya lebih baik. Tapi saya tahu masih ada masalah, nanti kita akan terus perbaiki. Mudah-mudahan sampai 6 bulan nanti ada SK Menteri baru untuk perbaiki. Pusat sedang merancang rencana strategi nanti 2015, 2019 atau 2020. Ada 9 indikator, bukan indikator, 9 strategi kesehatan, sebagian masih sama dengan yang lalu, sebagian masih baru, dan itulah yang menjadi patokan kita untuk mencapai derajat kesehatan sampai tahun 2019. Saya kira itu aja tiga yang ingin saya sampaikan, dan pada kesempatan ini atas nama pimpinan Kementerian Kesehatan saya ucapkan terima kasih Pak Bupati atas perhatiannya kepada pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Saya ucapkan terima kasih kepada teman sejawat atau semua petugas kesehatan yang sudah bertugas di Kabupaten Pasaman ini. Mudah-mudahan tugas-tugas saudara merupakan faktor penting untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Walaupun tentu derajat kesehatan masyarakat bukan tergantung dari petugas kesehatan semata-mata, Pak, tergantung dari masyarakat sendiri. Tapi saya kira petugas kesehatan saya yakin sudah bekerja keras. Sekali lagi atas nama Kementerian Kesehatan saya ucapkan terima kasih atas kerja keras teman-teman sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada
Mana pernah ku tahu jangan